Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjawab soal parsing sesuai yang ada di PPT yang sudah kalian pelajari pada saat Google Meet, yaitu jika ada soal seperti ini ya, dan kita mau mencari string A, B, B, A ya, string A, B, B, A. Nah, bagaimana cara menjawabnya kalau misalnya dikasih konteks free language seperti ini ya. Pertama, untuk mencarinya kita ambil dulu yang paling atas, string yang paling atas, yaitu S, A kecil, A besar, S besar, seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan penyelesaian dari sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri kita dimulai dari A besar, dan S ya. Kalau misalnya mulai dari kiri, berarti kita turunkan yang A kecil terlebih dahulu. Karena A ini merupakan variabel terakhir, jadi hanya tinggal kita turunkan saja A. Nah, selanjutnya di sini A besar ya. A besar ini harus kita jabarkan dulu. Lihat di yang sini. Tuh, Bu, kenapa nggak langsung yang BA? Karena yang A ini belum kita jabarkan. Kalau yang S, yang ini kan sudah ada di sini yang mau kita bahas. Sedangkan yang A belum, makanya kita harus jabarkan dulu. A diturunkan. Jadi S, B, A. Seperti ini. Kemudian S-nya kita turunkan. Nah, S yang ini karena sudah masuk ke dalam soal ya, tidak perlu kalian jabarkan lagi. Tinggal kalian masukkan yang terakhir. A. Gitu, variabel akhirnya saja. Jadi kalian tidak perlu mengulang lagi. Kalian langsung masuk A kalau misalnya sudah dijabarkan. Kalau A ini kan karena belum dijabarkan, jadi kita masukkan atau kita turunkan dulu. Kalau sudah dijabarkan, tinggal lihat variabel akhirnya saja. Kemudian kita turunkan lagi, ingat yang dari sebelah kiri. A, turunkan saja. Kemudian ini SBA, karena sudah diturunkan ya, yang S dari A besar menjadi SBA, kita langsung turunkan menjadi variabel kecil. S, variabel kecilnya apa? A. Turun jadi A. B sudah variabel kecil, tinggal diturunkan jadi B. A karena sudah dijabarkan sebelumnya, langsung kita masuk ke variabel kecil. Variabel kecilnya apa? BA. Tinggal tulis saja A, karena sudah variabel kecil tinggal turunkan seperti ini. Jadi sudah dapat nih, dari string A besar dan S bisa diturunkan menjadi AA, BB, AA menggunakan perhitungan parsing kiri. Ini kiri. Kemudian kita lanjut ke parsing kanan. Kita buat lagi. S, A kecil, A besar, S. Kalau mulai dari kanan, berarti kita mulai dari huruf S. Nah, S karena sudah dijabarkan sebelumnya, tinggal kita turunkan. Diturunkan jadi apa? Jadi variabel kecilnya. Jadi A. Nah, A besar, karena belum dijabarkan, kita lihat penurunan yang pertamanya apa? S, B, A. Jadi kita turunkan S, B, A. Lalu kemudian yang A kecil tinggal diturunkan saja. Nah, setelah itu tetap kita mulainya dari yang paling kecil lagi. A diturunkan tetap menjadi A. A besar
Karena sudah dijabarkan, tinggal diturunkan. A besar, penurunan terkecilnya apa? BA. Masukkan. B, tinggal diturunkan saja, karena sudah variabel kecil. B. S, variabel kecilnya apa? A. Turunkan menjadi A. Sedangkan A sudah variabel kecil, tinggal diturunkan saja, jadi A. Ya. Menggunakan yang kanan pun, dia hasilnya juga bisa AA, BB, AA, sesuai dengan pertanyaan yang kita inginkan. Seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai brute force, ya, bagaimana mencari untayan A, C, C, D menggunakan grammar atau rumus yang sudah tersedia. Ya. Pertama, kita mulai itu dari mencari huruf S-nya terlebih dahulu, ya. S di sini adalah terminal, ya, atau akarnya. Jadi kita harus mencari dulu nih akarnya. Ya, sedangkan A dan B itu adalah akar non terminal gitu. Jadi bukan akar intinya gitu, akar tambahannya. Sedangkan kalau yang ini ya, A besar, D, A, B, B, C, C, D, 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 C itu adalah cabangnya atau untayan terakhir. Sama seperti materi di parsing, dia adalah variabel kecilnya yang akan menjadi variabel akhir untuk mencari nilai A, C, C, D ini. Oke. Yang pertama, kita mulai mencari dari huruf S-nya terlebih dahulu karena dia adalah intinya. Ya. S. Kalau S saja kan belum ada hasilnya menjadi A, C, C, D. Berarti kita harus turunkan dulu nilai-nilai atau terminal ataupun cabangnya. Yang kedua, kita masukkan S. Nah, lihat di sini. Yang paling pertama. Ya, turunan pertama dari S itu adalah A, A besar, D. Kita bikin pohonnya ya, pohonnya yang ada cabangnya. Ya. Kita masukkan nilai A, A besar, dan D. Ya. Nah, kalau begini, sudah ketemu belum A, C, C, D-nya? Belum, berarti masih harus kita turunkan lagi. Yang ketiga, kita mulai lagi. Kita masih menggunakan yang ini karena yang A ini belum mencapai variabel akhir ya, sama seperti waktu di parsing, dia harus mencapai nilai variabel akhir dulu karena A masih ada turunannya yaitu B atau turunannya yaitu C. Nah, kita bikin 3 lagi seperti ini. A, A besar, D. Di antara ketiga ini, mana yang bisa diturunkan? Hanya A, karena A dan D itu sudah variabel akhir ya, atau sudah cabang akhirnya. Berarti A kita turunkan, kita ambil yang paling pertama. Ya, A yang paling pertama itu adalah turunannya B. Jadi kita masukkan di sini, bawahnya itu adalah B. Jadi hasil akhirnya itu adalah A, B, D. Sudah sama belum dengan A, C, C, D? Belum. Itu masih jauh nilainya. Terus kita akan cari lagi. Sampai nanti kita menemukan hasil akhirnya seperti ini. Nilainya variabel itu adalah A, C, C, D. Oke. Nah, yang keempat nih. Karena A ini sudah tidak bisa ya, salah. Berarti kita bisa coret. Kita cari lagi. Ingat, karena A ini masih ada turunan satu lagi yaitu C, kita juga bikin hal yang sama. S, kita bagi 3, A besar, D. Turunan dari A selanjutnya itu adalah C. Berarti kita turunkan, yaitu C. Sama dengan A, C, D. Ya. A, C, D. Sudah sesuai dengan apa yang kita cari? Masih belum, karena yang kita cari itu adalah A, C-nya itu 2, bukan 1. Karena ini masih belum,
dia masih belum berhenti, masih harus mencari lagi sampai hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, yang selanjutnya nih, karena A ini sudah selesai, ya, kita masuk yang ke bagian bawahnya. Nih, A, AD tidak menghasilkan sesuai yang kita harapkan, yaitu A, C, C, D. Berarti kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu S, turunannya itu adalah A dan B besar. Kita masukkan di bagian bawahnya di sini, di nomor 5. S, kan ini hanya ada 2, berarti cabangnya hanya ada 2, yaitu A dan B besar. A dan B besar, dia punya 2 cabang lagi, B, C, C, D, dan B, D, D, C. Ya. Di antara A dan B yang bisa diturunkan itu adalah B. Kita lihat cabang pertamanya, itu adalah C, C, D. C, C, D. Hasilnya A, C, C, D. Ya, A, C, C, D. Sudah sesuai belum dengan apa yang kita tanyakan? Kalau sudah semua, berarti ini adalah hasil akhirnya. Ya. Berarti rumus yang kita gunakan itu adalah S, A, B. S, A, B dengan turunan B-nya C, C, D. Seperti ini. Ya. Jadi kita mencari itu terus sampai menemukan hasil akhir sesuai dengan soal yang ingin kita jawab. Ya, kalau misalnya A, D sudah dicari nih sampai ke bagian A, ke cabang A tidak ketemu, berarti kita lanjut ke cabang S yang kedua. S yang kedua yaitu menggunakan A, B. Nah, B-nya juga sama, mulainya dari yang paling pertama dulu. Nih yang C, C, D. Gitu. Kalau misalnya mengambil yang D, D, C dulu, bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi kita cari dulu yang pertama sesuai dengan urutannya. Urutan yang sudah ditentukan oleh si brute force ini.